Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku semua, apa kabar? Sehat semua ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera melakukan tatap muka dan belajar seperti biasanya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan sampai kepada materi yang terakhir untuk semester 1, yaitu teori kinetik gas. Teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu pada panci presto. Jadi dia memanfaatkan uap bertekanan tinggi dalam memasak ya. Nah, baik kita akan pelajari yaitu yang pertama adalah hukum dan persamaan gas ideal meliputi hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, persamaan umum gas ideal, persamaan yang melibatkan hukum-hukum gas ideal. Dan yang kedua yaitu besaran-besaran teori kinetik gas dan teori ekipartisi energi gas, meliputi hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata, hubungan tekanan dengan energi kinetik rata-rata gas, hubungan suhu dengan energi kinetik gas, kecepatan efektif gas ideal, dan teori ekipartisi energi. Hukum dan persamaan gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Bunyi hukum Boyle. Untuk jumlah tetap gas ideal tetap di suhu yang sama. P tekanan dan V volume merupakan proporsional terbalik di mana yang satu ganda, yang satu setengahnya. Di mana di sini hukum Boyle itu terjadi pada suhu yang sama ya. Karena suhunya sama maka persamaannya yaitu P dikali V sama dengan konstan atau P1 sama dengan P2 V2. P merupakan tekanan gas. Jadi kalau P1 tekanan gas pada keadaan 1, V1 volume pada keadaan 1, P2 tekanan pada keadaan 2 dan V2 volume pada keadaan 2. Yang kedua yaitu hukum Charles. Kalau hukum Charles terjadi pada tekanan yang konstan sehingga dinyatakan V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V adalah volume dan T adalah suhu ya. Kalau 1 pada keadaan 1, 2 pada keadaan 2. Hukum Charles bunyinya seperti ini. Menyatakan jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dan temperatur mutlaknya. Dan yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac itu terjadi pada volume yang konstan. Nih bunyinya ya, menyatakan bahwa tekanan dari suatu massa gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas ketika volume dipertahankan konstan atau P per T sama dengan konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P adalah tekanan, T adalah suhu. Persamaan umum gas ideal. Persamaan gas ideal adalah persamaan yang merepresentasikan hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur, dan jumlah mol gas. Persamaan gas ideal didasarkan pada hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Maka disebut juga persamaan Boyle dan Gay-Lussac. Seperti itu ya, PV sama dengan nRT. Karena N itu adalah mol, maka M per M besar, maka PV sama dengan M per M besar kali RT ya. Atau nanti kita bisa sederhanakan PV sama dengan NKT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah partikel, K adalah konstanta atau tetapan Boltzmann, T adalah suhu. Persamaan yang melibatkan hukum-hukum gas ideal yaitu pada balon udara, bahan meletus di bawah sinar terik matahari, gelembung minuman bersoda, dan lain-lain. Besaran-besaran teori kinetik gas dan teori ekipartisi energi. Hubungan tekanan dan kecepatan rata-rata. Dirumuskan P sama dengan sepertiga M0 dikalikan N per V dikalikan VRT kuadrat. Ini adalah kecepatan rata-rata ya. P adalah tekanan, M0 adalah massa partikel, N jumlah partikel, dan V adalah volume. Hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata gas dirumuskan sebagai P sama dengan 2/3 N dikalikan EK per V. N adalah jumlah partikel, EK adalah energi kinetik, dan V adalah volume.
Hubungan antara suhu dengan energi kinetik gas atau EK sama dengan 3/2 kT. Ini sering sekali ya keluar di soal, jadi harus hafal rumusnya. EK sama dengan 3/2 kT, di mana EK adalah energi kinetik rata-rata, K konstanta Boltzmann besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 28 Joule per Kelvin, T adalah suhu. Kecepatan efektif gas ideal. Dalam suatu ruangan dengan banyak molekul gas, molekul-molekul tersebut bergerak secara acak nih. Dia bergerak ya. Gerakan tiap-tiap molekul memiliki kelajuan yang tidak seluruhnya sama. Kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata kuadrat percepatan. VRMS atau velocity root mean square sama dengan akar V kuadrat rata-rata ya, sama dengan VRMS itu adalah akar dari 3 kT per M0, di mana VRMS dikatakan sebagai kecepatan efektif, K konstanta Boltzmann besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 28 Joule per Kelvin, T suhu, dan M0 massa partikel. Teorema ekipartisi energi. Yang pertama, energi kinetik keseluruhan. Nilai energi kinetik pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Energi kinetik rata-rata EKY RT, EKZ RT sama dengan sepertiga EK RT. Derajat kebebasan gas monoatomik. Derajat kebebasan berkaitan dengan kemampuan suatu molekul melakukan gerakan satu dimensi sehingga terbentuk energi mekanik molekul. Derajat kebebasan disingkat dengan DF, degree of freedom. Teorema ekipartisi energi. Sejumlah partikel yang memenuhi hukum gerakan Newton pada suatu sistem dengan suhu mutlak T memiliki energi yang terbagi merata pada setiap derajat kebebasan dF sebesar setengah kT. Nilai tersebut dinyatakan dengan energi mekanik rata-rata yang memiliki nilai sama dengan energi kinetik rata-rata. EM rata-rata sama dengan EK rata-rata sama dengan dF dikali setengah kT. dF adalah derajat kebebasan, K konstanta Boltzmann, T adalah suhu, EM adalah energi mekanik rata-rata, EK energi kinetik rata-rata. Teorema ekipartisi energi. Derajat kebebasan gas diatomik. Pada suhu rendah, kurang lebih 250 Kelvin, gas diatomik memiliki nilai derajat kebebasan 3. Pada suhu sedang kurang lebih 500 Kelvin, gas diatomik memiliki nilai derajat kebebasan 5. Pada suhu tinggi kurang lebih 1000 Kelvin, gas diatomik memiliki nilai derajat kebebasan 7. Derajat kebebasan gas poliatomik. Gas poliatomik melakukan gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi, sehingga derajat kebebasannya adalah penjumlahan dari ketiga gerak tersebut. Energi dalam. Energi dalam, internal energi, berasal dari energi kinetik partikel gas karena energi ikat diabaikan, sehingga energi dalam U sama dengan N dikalikan EK rata-rata, atau derajat kebebasan dibagi 2 sama dengan NKT, atau derajat kebebasan dibagi 2 dikalikan NRT. Contoh soal, sebuah tangki dengan volume 5 liter V ya, berisi gas helium 1,5 mol N. Terus pada suhu T 20 derajat Celcius, berapakah energi kinetik molekul rata-rata? EK-nya 3/2 dikalikan K ya konstanta Boltzmann dan dikalikan T-nya ya. Kemudian kita mendapatkan EK senilai 6,06 kali 10 pangkat min 21 Joule. Kalau soal yang kedua, dalam suatu ruangan tertutup terdapat M-nya 5,6 gram nitrogen bersuhu T-nya 7 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin ditambah 273 yaitu 280 derajat Kelvin ya. Berapakah besar energi nitrogen pada ruangan tersebut? Energi dalam itu U, maka derajat kebebasan dibagi 2 karena suhunya masih 280, maka derajat kebebasannya adalah 3. M per MR itu adalah molnya, ini dikalikan R-nya ketetapan 8,314, T-nya 280 sehingga energi dalamnya 698,376 Joule. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar menghadapi ujian semester. Semoga sukses selalu. Mohon maaf selama ini jika ada kesalahan. Bu Deni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.